Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan selamat malam rekan-rekan. Sebelumnya kami dari grup G akan memperkenalkan diri yang beranggotakan Nila Prastika Yuda, Anissa Aryani Putri, Aprilia Sabatani, dan Rizka Sefmaliza. Kami akan mempresentasikan tugas biokomputasi kami mengenai pemodelan, di mana variabel terikat yang kami gunakan yaitu tinggi tanaman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pemodelan biologi, di mana pemodelan biologi itu merupakan suatu deskripsi sederhana dari suatu hal atau proses biologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu hal tersebut bekerja dan dapat memperhitungkan apa yang akan terjadi ke depannya. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa itu variabel, di mana menurut Sugiono 2013, variabel itu merupakan salah satu bentuk yang dibuat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat ditentukan kesimpulannya. Sedangkan dalam bidang sains, variabel adalah suatu objek yang di dalamnya terdapat nama dan nilai dan nantinya akan diteliti. Nah, menurut Sugiono 2013, variabel itu juga dibagi atas dua, yaitu variabel terikat atau dependen, di mana variabel yang terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Sedangkan yang kedua yaitu variabel bebas atau independen, di mana variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Baiklah, selanjutnya akan dikembalikan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lili. Pada Lili dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai variabel bebas pada tinggi tanaman. Pada permodelan kali ini kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel positif dan variabel negatif. Untuk variabel positif itu ada cahaya, air, CO2, unsur hara, zat pengatur tumbuh, ketinggian tempat, dan yang variabel negatifnya itu ada hama, gulma, cahaya, air, CO2, hara, dan juga ZPT. Berikut merupakan gambar yang akan kami gunakan pada permodelan pada setiap variabelnya. Next. Berikut kami mendapatkan beberapa jurnal yang dibuat oleh Sofwan Bustomi, Rinaldi Imanuddin, dan Nina Mindawati yang berjudul Model Pertumbuhan Diameter dan Tinggi Pohon 5 Jenis Dipterocarpaceae di Hutan Penelitian Carita, Banten. Next. Pada jurnal yang dibuat oleh Sofwan Bustomi dan rekan-rekan menggunakan pemodelan yang dikembangkan oleh Alder pada tahun 1980 dengan rumus yaitu ln Y sama dengan A ditambah B dikali di dalam kurung 1 per A dikali pangkat K. Untuk Y-nya adalah perubahan pertumbuhan berupa diameter dan tinggi, lalu A itu adalah untuk umur dalam tahun, dan untuk A, B, dan K adalah konstanta pada parameter permodelannya. Next.
Next. Mungkin untuk materi selanjutnya dikembalikan ke moderator. Materi selanjutnya, slide selanjutnya yaitu pada jurnal ini model yang digunakan juga akan dianalisis oleh model pertumbuhan lainnya, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak Cures Expert versi 1.3, yaitu dengan menggunakan 5 model. Yang pertama ada logistik model, di mana persamaannya itu Y plus A per 1 plus BE pangkat CX. Kemudian ada Hurl model, yaitu persamaannya Y plus AB pangkat X, X pangkat C. Kemudian ada modified eksponensial dengan persamaan Y plus AE pangkat B per X. Kemudian ada quadratic fit, yaitu persamaannya Y plus A plus B dikali X tambah C dikali X kuadrat. Kemudian ada exponential association, yaitu dengan persamaan Y plus A plus E pangkat B dikali X, di mana Y ini merupakan pengubah pertumbuhan diameter atau tinggi pohon. Kemudian X merupakan umur pohon, yaitu dalam tahun. Kemudian E merupakan bilangan alam sebesar 2.718. A, B, C, dan D merupakan koefisien regresi. Lanjut. Nah, kemudian kriteria yang digunakan untuk menentukan model terbaik dalam jurnal ini yaitu adalah besarnya koefisien determinasi atau R kuadrat, kemudian galat baku SE, di mana model yang dipilih merupakan model yang mempunyai nilai R kuadrat paling tinggi dan SE paling kecil. Next. Kemudian untuk menguji keterandalan atau reliability model, itu menggunakan sesuai dengan batasan dalam menilai model pendugaan isi pohon yang baik, yaitu di mana kriterianya simpangan rata-rata relatif atau SR kurang dari 10% dan simpangan agregatif relatif SAR kurang dari 1%. Next. Nah, kemudian ini merupakan tabel hasil model pertumbuhan tinggi pohon untuk 5 jenis Dipterocarpaceae di hutan penelitian Carita, Banten, di mana pada Sorea ovalis itu menggunakan model Alder dan logistik model, di mana persamaan model yang didapatkan dapat dilihat pada tabel. Kemudian yang kedua, Sorea leprosula, yaitu menggunakan model Alder dan modified eksponensial, di mana persamaan modelnya yang dapat dihasilkan bisa dilihat pada tabel. Kemudian yang ketiga merupakan Sorea selanica. Model yang digunakan Alder dan quadratic fit, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian yang keempat, Hopea mengerawan. Model yang digunakan adalah Alder dan exponential association. Persamaan model yang dihasilkan tercantum pada tabel. Kemudian yang kelima, Hopea driobalanoides, yaitu model yang digunakan Alder sama Hall model. Persamaan yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel, di mana H merupakan tinggi pohon dan A merupakan umur pohon. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dalam jurnal ini terdapat tabel keempat yang berisikan koefisien determinasi atau R kuadrat, galat baku atau SE, simpangan agregatif atau SAR, dan simpangan rata-rata. Nah, sesuai dengan penjelasan pemateri sebelumnya, bahwa nilai R kuadrat yang akan diambil itu adalah R kuadrat yang paling besar, dan untuk nilai SE itu yang paling kecil, serta untuk menilai keterandalan model, itu diperhatikan bahwa nilai SRR-nya harus kecil dari 10% dan SAR-nya kurang dari 1%. Nah, setelah difilter dari keterandalan ini dan juga syarat model yang baik, maka didapatkanlah model pertumbuhan yang akan dipilih untuk masing-masing jenis, yaitu pada Sorea ovalis akan menggunakan model seperti tertera di slide, dan Sorea leprosula juga tertera pada slide, dan Sorea selanica, Hopea mengerawan, Hopea driobalanoides juga tertera dalam slide. Jadi pada masing-masing spesiesnya itu menggunakan model yang berbeda-beda karena dikaitkan dengan uji keterandalannya dan nilai R kuadrat serta SE. Selanjutnya, karena jurnal ini membahas model dalam pengukuran diameter pohon dan tinggi pohon, karena telah didapatkan juga model yang baik untuk pengukuran diameter pohon dan tinggi pohon ini, maka didapatlah pengukuran diameter dan tinggi pohon menurut model-model yang telah ditentukan tadi. Nah, untuk bagian yang kami tandai warna merah ini adalah bagian mengenai tinggi pohon atau tinggi tanaman yang sesuai dengan pemodelan yang kami buat. Dan pada jurnal ini juga disimpulkan bahwa pertumbuhan tinggi pohon untuk 5 jenis Dipterocarpaceae di hutan penelitian Carita memiliki model persamaan matematis yang berbeda, seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Yang kedua, model-model pertumbuhan tinggi pohon yang digunakan memenuhi kriteria model yang baik. Terakhir, itu ada daftar pustaka. Inilah merupakan sumber referensi kami untuk membuat PPT ini. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka atas penjelasannya. Mungkin sekian presentasi dari grup G. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan. Saya selaku moderator, jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.